siang, kembali lagi bersama saya, nama Venita Mian, NIM 1803030024, kelas A, jurusan Sosiologi, semester 7, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membuat sebuah parodi mata kuliah Sosiologi Terapan, tugas mingguan yang keempat dengan judul urbanisasi yang tidak membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Berikut adalah videonya. Sayur. Sayur. Ya, deh, mana sayur? Kita lihat dulu. Ya. Ini bawa kuali. Bu, ini berapa, Bu? Ini 10.000 3 ikat, Adek. Saya beli ya, Bu. Jangan, Adek. 2 ikat, Adek, 2 ikat. Ibu, baik, Bu. Saya beli ya, Bu ya. Iya, makasih. Ini, Bu. Terima kasih, Anak. Ya, mari, Bu. Yuk. Sayur. Dengan segala kebutuhan yang tidak terpenuhi, akan melakukan sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya adalah urbanisasi. Melakukan urbanisasi tidak sepenuhnya bisa mensejahterakan masyarakat. Justru, meningkatnya urbanisasi pada perkotaan akan menimbulkan masalah baru bagi perkotaan, terutama pada semakin tingginya jumlah penduduk, sementara persediaan lapangan kerja pun semakin menipis dan bahkan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat desa yang berurbanisasi bekerja seharian dengan usaha yang ringan dan modal yang cukup, serta keuntungan yang pas-pasan. Video di atas menunjukkan bahwa di kota masih ada masyarakat yang berjualan keliling untuk memenuhi kehidupan mereka, bekerja seharian untuk bisa menghasilkan uang. Dengan demikian, melakukan urbanisasi itu bukan semata untuk bisa kaya di kota, tetapi untuk bisa bertahan hidup. Ini, kau suka berapa? Kelas 2 SMP. Berarti sudah lama jualan? Iya. Di sini tinggal dengan orang tua? Di Tanta. Tante? Iya. Tinggal di mana? Di belakang Steam. Di belakang Steam, ya? Iya. Tapi sekarang kan sekolah online, ya? Iya. Asli orang mana? Orang Soe. Maksudnya tapi, pindah di sini? Iya. Berarti di sini kerja juga? Iya. Dengan orang tua tinggal di Soe? Iya. Tapi sulit kan ini jualan kue keliling begini? Sulit. Setelah. Sudah terlalu sudah. Iya. Ya, betul sudah. Sudah tenang, Teh? Iya. Pendidikan di desa dan kota tentunya mengalami perbedaan. Anak-anak di usia dini di perkotaan sudah bisa bekerja membantu keluarganya memenuhi kebutuhan hidup. Selama pandemi COVID-19 ini memberi peluang untuk anak di usia dini untuk bersekolah secara online dan bisa sambil membantu keluarga mereka untuk berjualan dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Video di atas menunjukkan bahwa seorang anak yang melakukan urbanisasi ke kota dan melakukan pekerjaan seperti menjual kue membantu orang tuanya dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi. Menganalisis ekonomi perkotaan adalah cara pertama dan terpenting untuk mencoba memahami hubungan spasial antara tempat atau kota, orang-orang yang tinggal dan bekerja di sana, dan sektor produksi atau komersial yang ada di dalamnya. Kota adalah mesin raksasa yang memproduksi dan mengkonsumsi. Ini juga merupakan tempat di mana orang hidup dan lingkungan alami yang terdiri dari geografi, iklim, sejarah, dan suasana yang membuatnya unik dan memfasilitasi pemenuhan mereka yang tinggal di sana. Sekali lagi, ekonomi, lingkungan mental, dan sosial tidak dapat dipisahkan. Untuk memenuhi besarnya tantangan sosial akibat pertumbuhannya populasi perkotaan di skala global adalah eksponensial. Dengan demikian, lebih banyak individu berarti lebih banyak infrastruktur dan pelayanan yang menikmati kondisi hidup yang layak dan sehat. Apalagi, tinggal di kota adalah pilihan, aspirasi bagi banyak individu, keluarga, dan masyarakat yang membentuk masyarakat perkotaan. Sementara, kota mendorong integrasi, sosial inklusi, berbagai pertukaran dan solidaritas juga dapat menciptakan perbedaan yang mengecualikan dan meminggirkan individu-individu tertentu. Ini adalah salah satu tantangan yang utama yang dihadapi pembangunan perkotaan berkelanjutan. Tantangan panjang yang menimbulkan pertanyaan, apa yang menyatukan kita? Apa yang memperkuat dan memperdalam ketidaksetaraan?
Analisis sosiologis dan politik sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat perkotaan yang terstruktur dan dinamika yang mengubah hierarki sosial, baik itu kelas sosial, ekonomi, gender, atau kelompok imigran. Migran pedesaan yang kurang terlatih untuk pekerjaan perkotaan mewakili mayoritas pengangguran. Selain itu, ingin memasuki pasar perkotaan yang berkembang, arus migrasi yang sering musiman dan individual kemudian menjadi familial dan definitif. Perangkap kemiskinan spasial perkotaan ada di dalam wilayah perkotaan itu sendiri. Misalnya, daerah penuh dengan perkotaan sepanjang rute Perangkap kemiskinan spasial perkotaan ada di dalam wilayah perkotaan itu sendiri. Misalnya, daerah kumuh perkotaan sepanjang rute transportasi, daerah pinggiran kota, tempat pembuangan sampah. Misalnya, daerah kumuh perkotaan sepanjang rute transportasi, daerah pinggiran kota, tempat pembuangan sampah, dan infrastruktur yang tidak merata. Situs seperti ini cenderung informal atau ilegal, yang membuat mereka cenderung terwakili dalam data formal koleksi, dan karena itu kurang mungkin untuk diakui dalam pembuatan proses kebijakan formal. Kaum miskin yang tinggal di perkotaan cenderung tinggal di lingkungan yang kurang beruntung, di mana pendapatan rata-rata yang rendah, pekerjaan informal yang layak dan publiknya yang terbatas, tempat tinggal di Kaum miskin yang tinggal di perkotaan cenderung tinggal di lingkungan yang kurang beruntung, di mana pendapatan yang mereka miliki rendah, pekerjaan informal dan layanan publik pun terbatas. Serta tempat tinggal di pinggiran kota yang terhubung dengan peluang kerja dibatasi. Perangkap kemiskinan spasial perkotaan juga dapat ditemukan di tingkat nasional, di mana urbanisasi telah terjadi bersamaan dengan ekonomi yang rendah atau tidak ada pertumbuhan, misalnya di kota-kota kecil atau menengah dan di pusat-pusat pengungsi. Kota-kota menghadapi produktivitas rendah yang pada gilirannya menghasilkan sedikit penciptaan lapangan kerja. Menurut komisi ini, sejumlah besar data fundamental harus dimodifikasi untuk meningkatkan potensi ekonomi kota-kota tersebut. Ada kekurangan infrastruktur dan layanan yang kritis, serta kebutuhan yang mendesak untuk kerangka kelembagaan dan peraturan yang mendukung kewirausahaan dan investasi keuangan. Tanpa pondasi ini, ekonomi perkotaan seperti apa adanya hari ini tidak akan terhubung dengan buruk ke daerah pedesaan dan terus memiliki dampak negatif pada lingkungan. Tanpa pondasi ini, ekonomi perkotaan seperti apa adanya hari ini akan tetap terhubung dengan buruk ke daerah pedesaan dan terus memiliki dampak negatif pada lingkungan, kesetaraan sosial, dan upaya menuju formalitas ekonomi. Pekerjaan informal harus dianalisis agar dapat dipahami lebih baik. Sekian dan terima kasih. Permisi Bu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya dari kampung datang ke kota karena ibu saya sakit. Pekerjaan Bu, apakah ibu bisa terima? Ini sudah untuk saya siapkan. Sayang sekali di sini sudah full karyawannya, tidak ada lagi lowongan. Jadi jangan marah ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Permisi Ya, Bu. sama-sama. Lapangan pekerjaan yang sempit, infrastruktur yang kurang memadai, kerusakan lingkungan adalah masalah yang dihadapi di lingkungan kota. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat banyak masyarakat yang nganggur, banyak masyarakat desa yang membutuhkan pekerjaan di kota yang bisa mereka lakukan. Hal demikian membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk bisa mempermudah segala kebijakan yang ditetapkan bagi masyarakat yang berpindah dari desa. Lingkungan terjadi di mana-mana, kotoran, kumuh, dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat di kota. Hal tersebut akibat dari kelalaian masyarakat itu sendiri yang acuh tak acuh akan segala perbuatan mereka. Jika begitu, urbanisasi tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat di perkotaan. Buktinya adalah masih banyak yang menganggur dan kehidupannya di perkotaan masih belum baik layaknya seperti di desa.
Menganalisis ekonomi perkotaan adalah cara pertama dan terpenting untuk mencoba memahami hubungan spasial antara tempat atau kota, orang-orang yang tinggal dan bekerja di sana, dan sektor produksi atau komersial yang ada di dalamnya. Kota adalah mesin raksasa yang memproduksi dan mengkonsumsi. Ini juga merupakan tempat di mana orang hidup dan lingkungan alami yang terdiri dari geografi, iklim, sejarah, dan suasana yang membuatnya unik dan memfasilitasi pemenuhan mereka yang tinggal di sana. Sekali lagi, ekonomi, lingkungan mental, dan sosial tidak dapat dipisahkan. Untuk memenuhi besarnya tantangan sosial akibat pertumbuhannya populasi perkotaan di skala global adalah eksponensial. Dengan demikian, lebih banyak individu berarti lebih banyak infrastruktur dan pelayanan yang menikmati kondisi hidup yang layak dan sehat. Apalagi, tinggal di kota adalah pilihan, aspirasi bagi banyak individu, keluarga, dan masyarakat yang membentuk masyarakat perkotaan. Sementara, kota mendorong integrasi, sosial inklusi, berbagai pertukaran dan solidaritas juga dapat menciptakan perbedaan yang mengecualikan dan meminggirkan individu-individu tertentu. Ini adalah salah satu tantangan yang utama yang dihadapi pembangunan perkotaan berkelanjutan. Tantangan panjangnya menimbulkan pertanyaan, apa yang menyatukan kita? Apa yang memperkuat dan memperdalam ketidaksetaraan? Analisis sosiologis dan politik sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat perkotaan yang terstruktur dan dinamika yang mengubah hierarki sosial, baik itu kelas sosial ekonomi, gender, atau kelompok imigran. Migran pedesaan yang kurang terlatih untuk pekerjaan perkotaan mewakili mayoritas pengangguran. Selain itu, ingin memasuki pasar perkotaan yang berkembang, arus migrasi yang sering musiman dan individual kemudian menjadi familial dan definitif. Perangkap kemiskinan spasial perkotaan ada di dalam wilayah perkotaan itu sendiri. Misalnya, daerah kumuh perkotaan sepanjang rute transportasi, daerah pinggiran kota, tempat pembuangan sampah, dan infrastruktur yang tidak merata. Situs seperti ini cenderung informal atau ilegal, yang membuat mereka cenderung terwakili dalam data formal koleksi dan karena itu kurang mungkin untuk diakui dalam pembuatan proses kebijakan formal. Kaum miskin yang tinggal di perkotaan cenderung tinggal di lingkungan yang kurang beruntung, di mana pendapatan rata-rata yang rendah, pekerjaan informal yang layak dan publiknya yang terbatas, serta tempat tinggal di pinggiran kota yang terhubung dengan peluang kerja dibatasi. Perangkap kemiskinan spasial perkotaan juga dapat ditemukan di tingkat nasional, di mana urbanisasi telah terjadi bersamaan dengan ekonomi yang rendah atau tidak ada pertumbuhan, misalnya di kota-kota kecil atau menengah dan di pusat-pusat pengungsi. Kota-kota menghadapi produktivitas rendah yang pada gilirannya menghasilkan sedikit penciptaan lapangan kerja. Menurut komisi ini, sejumlah besar data fundamental harus dimodifikasi untuk meningkatkan potensi ekonomi kota-kota tersebut. Ada kekurangan infrastruktur dan layanan yang kritis, serta kebutuhan yang mendesak untuk kerangka kelembagaan dan peraturan yang mendukung kewirausahaan dan investasi keuangan. Tanpa pondasi ini, ekonomi perkotaan seperti apa adanya hari ini akan tetap terhubung dengan buruk ke daerah pedesaan dan terus memiliki dampak negatif pada lingkungan, kesetaraan sosial, dan upaya menuju formalitas ekonomi. Pekerjaan informal harus dianalisis agar dapat dipahami lebih baik. Sekian dan terima kasih.